Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min du'aihi, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ada satu doa yang sangat luar biasa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah salat, khususnya sebelum salam. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Doa yang berkaitan erat permohonan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa syirik atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Doanya berbunyi sebagai berikut, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku paham itu adalah dosa syirik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jika sekiranya dalam berkehidupan ini ada dosa syirik yang aku lakukan dan aku tidak paham itu ternyata adalah dosa syirik. Subhanallah, asyirku jamaah Jum'ah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dosa yang sangat luar biasa. Akbarul kabair. Dosa paling besarnya dosa besar. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ala unabbi'ukum bi'akbil kabair, ala unabbi'ukum bi'akbil kabair, ala unabbi'ukum bi'akbil kabair. Maukah aku infokan kepada kalian semua dosa paling besarnya dosa besar? Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertamanya itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala, lawan daripada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, sebab kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diutusnya para anbiya, diutusnya para nabi, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Misi utamanya adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan umat ini dari dosa syirik. Dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami mengutus di setiap umat seorang rasul, seorang nabi, yang dimana nabi tersebut mengemban amanah yang paling utamanya adalah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah dan menjauhkan kaumnya dari perbuatan dosa syirik. Jamaah, jangan sampai dalam kehidupan kita ini menduakan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita tersebut menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, apalagi berkaitan dengan syirik besar. Subhanallah, syirik besar ini ancamannya luar biasa. Contoh daripada syirik besar adalah
datang ke dukun, peramal, paranormal, bertanya ini dan itu tentang nasib dia, tentang keadaan dia, tentang jabatan dia, tentang kerjaan dia, tentang jodohnya dia. Kufur sekaligus lagi syirik. Man atakahinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang suka datang ke dukun, peramal, paranormal, bertanya ini dan itu tentang nasib dia, tentang keadaan dia. Bertanyanya kepada dukun, bukan berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dia tersebut percaya dengan apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut. Dan dia tersebut mengamalkan, mempraktekkan apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut. Maka dia tersebut telah kufur. Kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kufur pasti musyrik dan setiap musyrik pasti kekufuran. Wal'iyadzubillah. Termasuk contoh seseorang melakukan syirik besar. Wal'iyadzubillah. Datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Jamaah Jum'ah, doa ini ditujukannya hanya kepada Allah. Memohonnya kita hanya kepada Allah. Memintanya kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan kepada ahli kubur. Kalau toh kita berdoa kepada mereka, mereka tidak bakalan mendengar. Kalau toh mereka mendengar, tidak bakalan mampu untuk menjawab apa yang kita inginkan. Tidak sanggup untuk memperkenankan apapun yang kita minta dari dia. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apapun yang ingin kita minta, baik tentang dunia kita ataupun tentang akhirat kita. Termasuk syirik besar juga ketika seseorang suka mengumpulkan benda-benda yang dia yakini itu ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Subhanallah, hati-hati. Jangan sampai menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga dosa syirik ketika seseorang mengaitkan nasibnya dengan sesuatu, atau mengaitkan sesuatu kesialan dengan benda ini, benda itu, dan seterusnya. Terkadang di antara kita ini sebagai pedagang, ketika kita tersebut mengatakan ini rumah bagus harganya, miring harganya, murah harganya, gak mau Ustaz. Nomornya nomor 4. Gak mau Ustaz. Nomornya nomor 13. Gak mau Ustaz. Tusuk sate. Emang kenapa? Ini murah Ustaz. Nanti kalau dijual lagi susah. Siapa yang mau beli? Apalagi di kota ini. La haula wa la quwata illa billah. Dia punya keyakinan bahwasanya rizki itu dikarenakan nomor ini, nomor itu. Dikarenakan tempat ini, tempat itu. Waliyadzubillah. Yang memberikan rizki itu hanyalah Allah Jalla wa'ala. Nomor 4 tidak bisa menghalangi rizkinya Allah Jalla wa'ala. Nomor 13 tidaklah menghalangi nikmat yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Rumah tusuk sate tidaklah menghalangi apa yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah Jalla wa'ala sudah memberi, kalau Allah Jalla wa'ala sudah mengasih, tidak mungkin ada makhluk yang sanggup untuk mencegahnya. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluh tidak memberi, tidak mengasih, tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk memberi kepadanya. Kuatkan hati ini kepada Allah Jalla Jalaluh. Perbuatan-perbuatan seperti itu tadi adalah termasuk dosa syirik. Hindarkan diri kita dan jauhkan diri kita dari perbuatan dosa syirik tersebut. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ancaman bagi orang yang melakukan dosa syirik, terutama syirik besar, ada 4 ancamannya berkaitan dengan orang yang suka melakukan perbuatan syirik besar yang kita sampaikan tadi contoh-contohnya di khutbah yang pertama. Yang pertama, jika seseorang melakukan syirik besar, maka akibatnya seluruh pahala amal soleh yang dia kerjakan rontok, gugur seketika. Percuma melaksanakan ibadah salat kalau sekiranya masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul, berdoa dengan ahli kubur. Percuma menunaikan zakat, suka bersedekah kalau sekiranya masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal. Percuma melakukan ibadah apapun jika sekiranya masih melakukan perbuatan syirik besar. Rontok, gugur seluruh pahalanya amal soleh yang pernah dia kerjakan. Allah menyatakan itu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 88, dan surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sedikit saja engkau melakukan syirik besar, rontok seluruh pahala amal soleh yang dikerjakan. Hati-hati syirik besar. Hati-hati. Kadang kita tanpa sadar melakukan perbuatan syirik besar tersebut. Yang kedua, kalau orang masih doyan melakukan syirik besar ini, padahal nasihat sudah datang padanya, padahal sudah ditegakkan hujah-hujah atasnya, padahal seluruh subhat telah dihilangkan di pikirannya dengan menyampaikan ayat dan hadis Nabi, tapi tetap dia melakukan syirik besar. Itu yang mengakibatkan batal 2 kalimat syahadatnya, batal keislamannya, batal keimanannya. Hati-hati, akibat syirik besar bisa membatalkan 2 kalimat syahadat, bisa membuat seseorang tersebut menjadi murtad dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga dan keempat, kalau sekiranya syirik besar itu dibawa mati, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, meninggal dunia belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini benda tersebut sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meninggal dunia membawa syirik besar. Ini syirik besar yang tidak diampuni. Inilah syirik yang tidak diampuni, yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah An-Nisa sampai 2 kali Allah menyatakan itu. Ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Wal'iyadzubillah. Puncaknya ancaman dari pelaku syirik besar ini, ancaman bagi pelaku syirik besar ini, ketika dia membawa syirik besar, pas waktu dia meninggal dunia, maka dipastikan tempatnya adalah siksa api neraka, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada yang sanggup untuk menolong dia, tidak sanggup untuk membantu dia. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang meninggal dunia membawa syirik besar, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya siksa api neraka, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, dan tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, siapapun di antara kita
yang pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, siapapun di antara kita ini yang pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, siapapun di antara kita ini yang masih punya keyakinan terhadap benda ini ada keramatnya, benda itu ada keramatnya, bertobat, taubatan nasuha, tobat dari syirik ini. Jangan sampai dosa syirik ini dibawa mati. Subhanallah, kalau orang membawa syirik besar sampai dia meninggal dunia, habis, game over. Nggak ada lagi yang sanggup untuk membantu dia. Taubat, taubatan nasuha dari syirik ini. Jangan sampai dalam hidup kita ini menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sampai dosa syirik tersebut kita bawa sampai kematinya kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan diri kita dan anak keturunan kita dari kekufuran, dari dosa kekufuran, dari dosa kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, baik itu kekufuran besar ataupun kekufuran yang kecil. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita sehingga kita tetap semangat untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala sampai meninggal dunia. Yang ada kita memohon kepada Allah ketika kita meninggal dunia, tauhid ini tetap abadi dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا warzuqna jitinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan berikanlah petunjukmu dan hidayahmu kepada kami agar kami mudah untuk menjalankan kebenaran dan hak tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah petunjukmu dan hidayahmu kepada kami ya Allah agar kami mudah untuk meninggalkan kebatilan dan kesalahan tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini sebagai hamba-hambamu yang mentauhidkan Engkau ya Allah, jauh daripada dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa syirik yang kami paham dan mengerti itu adalah kesyirikan. Ya Allah, kami memohon ampun dan meminta maaf kepadamu ya Allah jika sekiranya dalam perjalanan hidup kami ini, jika sekiranya di dalam bergaulnya kami, jika di dalam berbisnisnya kami ada dosa syirik yang kami lakukan, yang kami tidak paham, tidak mengerti, itu adalah dosa syirik. Ya Allah, ampunilah dosa syirik kami ya Allah. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus salah.